Nah, Aduh, Mak. ini tiap hari. Masa anak setens Iya. gua. Masalahnya velg juga nggak Wih. stand. Baik lagi, hari ini kita rencananya mau nuker velg ini. Velg apa tuh? Jadi ini kan sekarang RG ini kan RG warna putih, RG warna putih. lagi dipasang di sini kan. Sekarang kita mau tukar ke sini. RG warna gold. Tapi ini beda ring ya. Hmm. Ini ring 16. Cuma ini bannya Ini tuh bannya sama kayak gua waktu pakai 16 dulu ya. 205 50. Ini nih sini. Di sini. Oh iya. Ya, nih bannya 205 50 ring 16. Kenapa akhirnya mau ditempel di sini selain yang punya ini pura-pura nggak punya velg ini? Iya. Pura-pura nggak punya velg ini. Mau dipasang di sini karena mobil ini itu pakai velg warna abu-abu pernah. Ya, warna abu-abu. Pakai velg warna silver pernah. Putih udah 2 kali kan? Ya, Terakhir putih Denso kan. sama ini. Nah, pakai velg gold kayak gini itu Belum pernah. Ya? Jadi velg gold yang kayak gini nih, goldnya dia tuh gold terang aslinya sih. Iya, gold RG terang ya. aslinya RG nih. Walaupun sedikit lebih gelap daripada goldnya SSR Type C. Iya benar, kalau SSR Type C itu sebenarnya lebih kayak gimana Iya, ya? Gold pudar gitu ya, Dit? Iya, ini lebih sedikit lebih gelap daripada SSR Type C. Cuma gue penasaran aja, mobil hitam dipasangin velg gold itu cocok apa enggak? Dan di lain sisi juga ini naik ring banget ya, mobil lu bakal. Iya, dari 15 ke 16. Kalian pengen lihat kira-kira mobilnya nambah tinggi apa enggak? Nah itu dia tuh. Kalau soalnya ini bannya 205 50, itu bannya 195 55. Jadi penasaran apakah mobilnya akan tinggi? Habis itu apakah mobil hitam itu dipasangin velg gold cocok? Sama apakah Gusrod? Nah itu dia sih. Soalnya ini sih. mobil ini sekarang udah disetting buat pasang velg 15. Kalau bisa dilihat nih, sebenarnya nih mobil tuh setelannya tuh tingginya sejari ya, Dit. Sejari. Tadinya 2 jari kan? Tadinya 2 jari. Terus habis Tadinya itu 2 karena jari. gue mikirnya gue udah pakai velg 15 aja deh, kayaknya udah nggak bakal ganti-ganti velg lagi, akhirnya makanya gue Iya pendekin jadi Jelas, sejari. belakang sejari, pakai Depan. 15, Depannya itu jadi berapa? Setengah jari ya kali ya? nggak Sejari masuk. miring, Iya, sejari miring. miring. Jadi emang di style-nya agak nungging dikit dan emang ya. Iya, emang stylenya kayak gini karena pikiran waktu itu mikirnya udah nggak bakal pakai ring 16 lagi, cuma ternyata ada yang memaksakan buat kita dipasang menggunakan. karena dia pengen pura-pura nggak punya velg ini ya. Jadi udahlah kita pasang. Sekalian pengen lihat, penasaran sih gue mobil hitam dipasangin velg gold itu cakep apa enggak? Dit, bentar. Kenapa lu dongkrak belakang dulu ya? Emang lu mau ganti belakang dulu apa gimana Jadi nih? gini, sebetulnya gue mau ganti yang depannya dulu. Cuma mobil ini itu karena udah agak pendek, kalau yang belakangnya masih bisa masuk. Nih, lu lihat ini udah nggak ada rodanya nih. Oh iya juga Nih, lo, ini bener. dongkrak ceper nih, Ini udah hitungannya. nggak ada rodanya ya? Iya, hitungannya dongkrak ceper. Nah ini gue mau dongkrak ke belakang dulu. Nanti kalau yang belakang udah sedikit keangkat, yang depan kan juga agak keangkat. Oh. Jadi dongkrak ke depan bisa masuk. Iya sih, emang ya susahnya mobil agak pendek gitu ya. Oke, udah kecopot nih satu. Kecil juga ya kalau kita bandingin 16-nya dengan 15-nya. Wah, perbandingan bannya sih jauh banget tuh. Makanya. Nah, mumpung nih kita gantian. Mumpung velgnya lagi dicopot nih. Kan sekarang lagi banyak banget velg replika ya, Ben? Iya, benar. Tapi kalau replika yang apa bentuknya kan ada tuh yang bentuknya emang replika banget gitu ya. Ya itu nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ini lagi banyak velg replika yang bentuknya itu udah super copy. Yang udah KW1 banget, udah mirip banget. Dan orang banyak yang nggak tahu. Terus dijualnya seharga ori. Oh iya, harga ori. Iya kan? Sering banget gue ngeliat sih di marketplace. Iya. Nggak tahu ya ketipu atau gimana kali ya, dari yang sebelumnya dibilangnya ori, padahal itu ternyata adalah replika. Nah itu bedain itu sebenarnya dari emboss itu. Dari emboss. Nah, Emboss ini kan apa? mumpung lagi ada 2 velg yang identik lah sebetulnya ya. identik cuma beda ring kan. Oh, beda ring. Jadi Nah, ini kita lihat deh coba. Nih, jadi gini, kalau kayak di Advan RG itu emboss belakangnya untuk yang ori seperti ini. Jadi sebenarnya sekarang itu banyak banget velg replika yang
emboss made in Japan ini bahkan bener-bener ada loh. Bener-bener ada. Ya, itu ngeri banget. Jadi buat temen-temen yang emang mau nyari velg ori, yang harus diperhatiin adalah yang format kebetulan embossnya. udah ada rezeki buat beli velg ori gitu ya. Beli velg ori, jangan sampai kalian beli velg dengan harga ori tapi ternyata begitu dapat adalah replika. Iya, super copy. Iya, super copy. Jadi itu ngeri tuh. Dan bahkan banyak yang benar-benar itu made in Japan, Advan RG-nya sama, gini-gininya sama. Nah, cuman yang bisa bedain adalah format dari template si velgnya ini sendiri. Jadi kalau misalkan untuk Advan RG itu sendiri bentuknya seperti ini nih, ring 15. Jadi yang orinya tuh made in Japan-nya di sini ada lambang Yokohama. ADRG strip 15. Dan ada lambang Yokohamanya. Iya, ada lambang Y-nya ini. Dan di sini baru speknya. Nah, ini emboss gua nggak tahu deh kalau tahun ya kayaknya tahun, ya. 99 tuh. Iya benar tahunnya. Jadi yang harus diperhatiin ini. Nah, terus kalau di ring 16-nya, sebenarnya ring 16 juga kurang lebih sama. Nah, untuk ring 16-nya juga nah, jadi ada beda kan? Yang tadinya Advan RG-nya itu bareng sama emboss Yokohamanya, sedangkan kalau di 16-nya itu beda formatnya. Di sini tuh made in Japan, Advan RG 16.1. Oh, jadi tulisan Advan RG sama made in Japan sekarang jadi satu ya. Terus tapi di sini Y-nya bukan di tulisan Advan RG lagi ya. Tapi di speknya itu misalkan 4x100 atau 4x114. Nah, itu harus diperhatiin banget untuk yang Advan RG itu sendiri. Sebenarnya nggak cuma di Advan RG sih, di semua velg juga ada. Karena sejujurnya gue pernah sekali ya, Dit. Iya, bukan ketipu sih. Jadi si orang yang punya velg itu juga sebetulnya nggak tahu kalau itu velg replika. Iya, velg replika. Jadi waktu itu gue pernah dapat Black Racing yang sebenarnya pada masa itu waktu itu udah lama banget sih, Dit. Udah lama banget. Bahkan 10 tahun yang lalu kali ya? Udah lebih kayaknya. Waktu itu gue masih pakai lantis. Jadi masih pakai lantis beli velg karena waktu itu untuk kita tahu velg itu ori atau enggak masih dikit banget literaturnya. Jadi referensinya masih sedikit, dan gue juga masih ya muda, masih awam-awam banget lah. Nah, waktu itu beli velg dan ternyata embossnya nggak ada. Awalnya gue mikir mungkin ada beberapa velg yang emang nggak ada embossnya dan itu ori. Ternyata begitu dicari-cari lagi untuk yang Black Racing itu ada template belakangnya dan itu ternyata KW. Untungnya waktu itu kita kasih tahu orangnya masih emang ternyata KW ya, masih udah dibalikin. Jadi dibalikin. Kita balikin velgnya, uangnya untungnya balik. Coba kalau misalkan teman-teman dapat velg yang kayak gitu tapi ternyata belinya dari luar daerah. Nah, itu kan untuk chance untuk balikin uangnya agak susah ya. Iya, sedangkan velg-velg kayak gini kan harganya udah agak lumayan lah. Udah agak lumayan gitu. Dibilang murah pun enggak, dibilang mahal iya. Kadang-kadang sama harga mobilnya juga udah mendekati kan. Makanya dari itu diperhatiin banget aja. Dan ada beberapa velg lain yang embossnya beda-beda juga. Nah, itu juga harus diperhatiin. Dan bahkan untuk kayak Wedge ring 16 itu dia tuh di belakangnya cuma emboss Asahi Tech. Oh iya, ada made in Japan ya malah ya? Made in Japan-nya. Tapi Asahi Tech. Nah, itu yang harus kalian perhatiin adalah ya ini kalau dari pengalaman kita ya, dari bentuk face-nya itu udah kelihatan. Dari bentuk face-nya itu antara yang KW dengan yang ori itu ya kelihatan lah details-detailsnya. Jadi kalian harus benar-benar ngeh banget dan mungkin lebih banyak nanya juga ke teman-teman yang udah pernah megang velg. Iya, makanya jadi buat teman-teman yang mau cari velg yang udah ada rezeki buat ganti velg ke velg yang ori, tolong lebih hati-hati lagi nih ya. Soalnya sekarang lagi banyak banget velg replika yang super copy yang bahkan emboss-embossnya itu udah dimirip-miripin ya. Nah, sekarang kita lagi milih-milih. Nih, jadi sebetulnya bahannya sama, cuma ketebalannya agak berbeda. Jadi mungkin dua lebih tipis, dua lebih tebal. Nah, ini lebih tebal nih, kelihatan. Ini lebih tipis. Setelah dipertimbangkan, kayaknya gua mau masang yang sedikit lebih tipis ini di depan. Kenapa tuh, Dit? Naruh di depan kan suka belok-belok ya. Iya. Apa ya lu lagi? Biarin aja ntar aja. Di depan tuh kan belok-belok nih. Gua takut. Oh, iya. Jadi yang tebel aja taruh belakang. Kalau tebel kan nggak belok-belok. Iya. Di depan karena belok-belok, karena ini udah sedikit lebih tipis, jadi kan sedikit lebih gimana ya? Lebih slim lah. Lebih slim. Kan? Jadi ya udah, yang ini aja mau gua taruh depan. Oke, kita ini outside inside kan? Ya, outside inside. Bukan rotation kan? Bukan rotation. Jadi bisa. Jadi nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya udah. Oke, kita langsung aja. Nah, ini nih lagi proses masangnya. Cukup kan, Dit? Wah, kayaknya harus naik lagi deh. Naik lagi. Coba gua naikin. Kuat nggak?
Cukup. Nah. Belum kayaknya. Belum ya? Belum. Naik lagi nih kayaknya, Dit. Naik lagi. Kayaknya lumayan jauh ya, antara 15 dengan 16 ya. Tadi 15 segitu udah copot. Ini udah nih. Kita baut dulu. Kita baut dulu. Oh iya, karena ini ET-nya tadi speknya udah sih kan 16 kali 16731. 16,731, berarti gua nggak perlu pakai spacer lagi. Ini nggak perlu pakai spacer. Sekarang kita turunin. Apakah mobilnya akan lebih tinggi? Nah itu dia. Harusnya kelihatan nih dari dongkrak nih. Soalnya tadi kan belakang ngasih dongkrak dulu tuh. Ini Ngasih dongkrak dulu. kalau ini, Buat masukin dongkraknya ini sekarang. waduh. Bisa. Mobilnya jadi tinggi banget ya, Dit. Berarti jadi lebih tinggi nih mobilnya nih. Ya, nih tes jalan nih. Bentuk inner fender ternyata. Keluar gang rumah gua. Gimana, Dit? Ada suara inner fender. Iya. Ini banget. ternyata karena dia apa ya? Airnya empuk kali ya. Jadi Iya. nah tuh. Padahal fender tadi gue lihat jauh. Nih kalau kita jalanin. Nah, suara sebelah kiri. Karena gue berat juga sih, Dit, kayaknya. Jadi gue ngilu deh. Belakang malah yang gue takutin nggak kenapa-napa, Dit. Tapi depan sih boleh nih. Kita mau mana dulu? Kayaknya kita cari makan dulu kali ya. Mending makanan nggak sih? Kita kananin dulu. Nah ini sembari ngetes belok patah nih ya. Nah, pelan-pelan. Nah, belok patah nggak kenapa-napa kan? Nggak gesrot. Cuman inner fender aja. Aduh, Mak. Ini tiap hari. Masa anak setens Iya. ya. Masalahnya velg juga nggak stand. Itu inner fender gila. Yes, ini kita udah bawa keluar mobilnya setelah selesai dipasang semua. Nah ini penampakannya. Penampakannya gini nih. Jadi bantet banget sih. Cakep sih sebenarnya Dit. Bener-bener cakep menurut gue. Gila ya, FT31 di fender standar Genio Masih ketemu. bukan mepet banget. Ya mepet banget sih emang. Jadi lagi ada problem nih, ternyata yang depan itu inner fendernya agak gesrot. Iya, depannya agak gesrot. Tadi Yang sini nggak apa-apa nih. sini malah aman. Tuh aman kan? Nah ini ya, ini kan bannya bersih ya. Bannya bersih nih. Bannya bersih ya. Nih kita pindah yang sebelah sini. Nah ini kelihatan nih. Bannya ada Tuh, garisnya nih. Ada kayak kena ini dikit. Jadi ternyata inner fendernya itu udah nggak rapi-rapi banget nih. Tuh jadi agak ngample. Yang sebelah sana tuh nggak apa-apa. Jadi agak ngample. Nah yang udah ngample itu kena ke ban. Jadi ya gini nih. Ini agak bergaris sedikit bergaris sih. Cuman ya ya nggak udahlah. sampai ban rusak sih Enggak, cuman kayak garis kotor itu aja. Cuman sebenarnya ini kalau gue sih biasa, dia aja yang takut-takutan nih. Iya, gue udah lama banget gak kedenger suara suk. Terakhir kali kan Mercy. Iya, terakhir kan Mercy. Sedangkan ini tuh emang bener-bener parah banget. Habis itu kan ini gue udah nggak pernah lagi kan, gue pakai velg 15 melulu. Nah ini penampakan ET31 di depan dengan ban 205 50 nih. Sebetulnya sih jauh, cuma ya itu tadi urusan inner fender aja. Nah kalau yang belakang, yang bagian belakang ini dulu pernah di roll, tapi ngerollnya itu terlalu ekstrim ya? ekstrim. Jadi aman malah. Ini kalau dilihat di sini nih, bodi itu sedikit keluar dari ini nih, dari bumper, ya kan? Iya, jadi kelihatan nih kalau dari belakang sih. Iya, jadi kelihatan nih. Ini yang ini masih lebih agak masuk. Yang sebelah sana mepet. Jadi ini malah lebih aman. Tapi sebenarnya gini deh, waktu tadi kita nyeting, awalnya gue ngira wah belakang nih yang bakal kena. Ternyata belakang malah belakang sebelah sana ya? Iya, belakang sana akan kena. Tapi ternyata di sini belakang nggak ada yang kena sama sekali loh. Jadi ya bener-bener sejari pas. Dan ini gue kira malah kena. Tapi ternyata gak juga ya, dan aman. Urusannya malah depan ya? Iya, urusannya malah depan. Dan kondisi tadi berdua ya. Kalau sendiri nggak tahu. Dan tadi kalau berdua inner fendernya sedikit ada gesrok-gesroknya. Nggak tahu, kita balik lagi ke
tempat sekalian pengen lihat intervendernya itu apakah bisa akalin atau enggak. Akalin apa enggak. Ini buat yang nonton jadi gimana? Black on gold tuh cakep gak? Nah itu dia. Kalau menurut lo gimana? Kalau gua jujur cakep, gua lebih suka kayak gini, jadi lebih sangar dan lebih nyolot. Kalau gua, karena gua udah kebiasaan ngeliat velg warna putih, mobilnya jadi agak gelap. Nah iya, mobil jadi agak gelap. Enggak, bukan berarti jelek enggak, cuma jadi agak gelap aja gitu. Gelap aja gitu. Gua begitu ngelihat pakai gold ini, mobil ini malah jadi nyolot, makin nyolot. Malah makin nyolot ya? Malah makin nyolot. Kalau menurut gua malah putih yang nyolot. Kalau menurut gue, cuma gua nggak tahu nih, mungkin 2-3 hari gua baru membiasakan diri. Tapi ini sih menurut gue cakep sih. Nah, kalau yang nonton, nah ini nih kita nggak tahu. Black on gold cocok apa enggak? Nah itu dia. Terutama buat Mister yang yang punya velgnya. Velg ini ya. Gimana nih di Genio cakep apa enggak? Di Genio cakep atau enggak? Dan apakah tertarik untuk pindahin ke mobilnya dia? Nah itu dia. Ke mobilnya dia. Tapi nggak tahu tuh orang itu kayaknya sampai saat ini dia masih pura-pura nggak punya. Iya pura-pura nggak punya. Sedangkan gue yang dititipin, ini barang sayang banget, barang semulus ini dan secakep ini cuman disimpan doang. Oke, jadi sekian hari ini udah selesai pasang velgnya semua. Jadi kalau menurut Kevin itu cakep. Kalau menurut saya agak gelap, tapi belum tahu nih. Biasanya saya tuh kalau masang velg itu butuh 2-3 hari buat adaptasi ya. Adaptasi sampai ngeliat, oh ternyata cakep juga ya gitu. Kayak Aton waktu itu kan gue sempat adaptasi 2-3 hari sampai ngerasa, oh ya cakep nih gitu. Nah ini berubah warna, sebetulnya bentuknya sama aja cuma berubah warna. Mungkin butuh adaptasi kali ya. Jadi udah, sampai situ aja video tentang ganti velg hari ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.